Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Puput Astiawati dari kelas Sains Tata Terapan 2022 Friends dengan NRP 33226004. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum kecerdasan buatan saya mulai dari semester 2 awal hingga UTS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporannya. Untuk laporan yang pertama adalah tugas minggu kedua, yaitu representasi pengetahuan. Untuk tugas yang pertama, terdapat sebuah susunan dalam sebuah perusahaan, dan dalam bahasa prolognya dapat diketahui bahwa anak buah dari Adi adalah Burhan, dan anak buah dari Burhan adalah Bahrul, anak buah dari Burhan adalah Bisri, dan anak buah dari Bahrul adalah Fahri, anak buah dari Bahrul juga terdapat Farah, dan juga anak buah dari Bisrin adalah Fahmi. Kemudian selanjutnya ada dibuat bawahan langsung, yaitu AB, sama dengan anak buah. Kemudian ada atasan langsung yang berrelasi dengan anak buah juga. Kemudian anak buah bawahan, yaitu adalah bawahan langsung. Kemudian anak buah bawahan adalah dari anak buah langsung dan anak buah bawahan. Untuk pengecekannya dapat dilihat seperti ini. Anak buah dari Bahrun adalah ada Fahri dan Farah. Kemudian atasan langsung dari Burhan adalah ada Adi. Dan anak buah dari Versi adalah Paus yang keluar karena Versi tidak memiliki anak buah. Kemudian soal yang kedua terdapat susunan keluarga. Dapat diketahui bahwa bahasa prolognya terdapat anak dari Anto adalah Ika, kemudian Budi dan Ida, kemudian anak dari Wati adalah sama dengan Anto, yaitu Ita, Budi, dan Ida. Dan terdapat anak Ika adalah Hadi dan selanjutnya. Kemudian diketahui bahwa perempuannya ada Wati, Ita, Ida, Dina, dan Dita. Untuk laki-lakinya adalah selain perempuan yang sudah disebutkan. Kemudian orang tua adalah sama dengan anak. Kemudian bapak adalah orang tua dan laki-laki. Untuk ibu adalah orang tua dan perempuan. Saudara laki-laki terdapat bapak. Kemudian terdapat juga laki-laki. Kemudian saudara perempuan yaitu sama, tetapi ininya perempuan. Kemudian ada paman adalah dari orang tua, kemudian orang tua dan saudara laki-laki. Dan kemudian bibi adalah orang tua juga saudara perempuan. Kakek adalah orang tua dan bapak, dan nenek adalah orang tua dan juga ibu. Untuk hasil pengecekannya terdapat seperti ini. Kakak dari Hadi adalah Anto dan tidak ada lagi. Kemudian anak dari Budi adalah Dina. Kemudian paman dari Andi adalah Budi saja. Untuk analisis lengkapnya seperti ini. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas minggu ketiga, yaitu tentang reasoning, semantic, network, dan frame. Dapat diketahui soalnya seperti ini. Dan untuk bahasa prolognya adalah dapat diketahui Marcus adalah seorang laki-laki dan Marcus adalah seorang suku yang berasal dari suku Pompeian. Marcus lahir pada 40 HD dan manusia tidak ada yang kekal karena pada tahun 79 gunung vulkano erupsi dan membuat semua penduduk suku Pompeian meninggal.
Dan diketahui juga tidak ada manusia yang hidup lebih dari 150 tahun. Dan sekarang adalah tahun 2002. Untuk pertanyaannya adalah apakah Marcus telah meninggal? Untuk jawabannya, dalam pengecekan bahasa prolog ini adalah true, yang berarti sudah meninggal karena hitungan lahir dan batas usia yang tidak ada yang lebih dari 150 tahun. Dan juga pada tahun 79 XD terjadi gunung erupsi yang menyebabkan suku Pompeian meninggal. Kemudian yang kedua adalah tentang Anas. Untuk bahasa prolognya adalah ini. Anas adalah lulusan SD dan Anas adalah seorang WNI atau warga negara Indonesia yang lahir pada tahun 1952. Anas diangkat menjadi PNS pada tahun 1985 dan sekarang adalah tahun 2005. Untuk pembuktiannya atau soalnya adalah apakah Anas sudah pensiun saat ini? Dan jawabannya adalah false. Jawaban false yang berarti belum pensiun, karena jika dihitung dari tahun lahirnya Anas, ia masih berumur 53 tahun, yang berarti belum memenuhi syarat umur pensiunan PNS, karena umur pensiunan PNS adalah 60 tahun. Untuk soal yang ketiga adalah menjelaskan seorang mahasiswa. Untuk bahasa prolognya dapat diketahui bahwa mahasiswa yang bernama Andi adalah seorang elektro atau teknik elektro. Dan menurut dia, matkul paling sulit adalah kalkulus. Dan yang dia benci adalah juga matkul kalkulus. Dan untuk pertanyaannya adalah, apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus? Untuk pengecekannya adalah pertama ditanyakan terlebih dahulu apakah Andi menyukai kalkulus, dan jawabannya atau hasilnya adalah false. Yang berarti Andi tidak menyukai mata kuliah kalkulus. Untuk yang kedua adalah menanyakan kembali untuk memastikan apakah Andi membenci mata kuliah kalkulus, dan jawabannya adalah true, yang berarti ia atau Andi tidak menyukai kalkulus. Dan dapat dilihat juga ini adalah pohon semantiknya. Kemudian soal yang keempat, dapat diketahui pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari, dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang yang bertipe vegetarian. Soalnya adalah bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan graf semantic network dan kemudian berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Untuk grafnya dapat dilihat seperti ini, bahwa terdapat kanibal vegetarian, sungai, dan vegan kanibal. Kemudian dapat dibaca seperti ini. Kemudian dari analisisnya adalah dapat diketahui solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan grafik semantik ini, yaitu dengan sekitar 3 kemungkinan awal, tergantung juga mana yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian tugas minggu keempat yaitu metode searching. Dalam metode searching ini yang pertama adalah membuat keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya.
Yang pertama, identifikasi ruang keadaan. Dalam permasalahan ini dilambangkan dengan jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, dan jumlah petani. Dan daerah asalnya adalah 0,1,1,1. Berarti pada daerah asal tidak ada serigala, angsa, padi, dan petani. Kemudian keadaan awal dan tujuan. Keadaan awalnya yaitu daerah asalnya adalah 1,1,1 dan 1. Dan daerah seberangnya adalah 0,0,0,0. Dan tujuan pada kedua seberang sungai adalah daerah asal 0,0,0,0 dan daerah seberangnya adalah 1,1,1,1. Untuk graf keadaannya dapat diketahui seperti ini. Dan pohon pelajarannya dapat diketahui bahwa A bisa diturunkan dengan B, B ke C, dan C bisa dipecah menjadi dua, yaitu E dan G. Untuk yang E bisa diturunkan ke G, H, I, dan berakhir di Z. Untuk B adalah bisa ke F, H, I, dan Z. Untuk soal yang kedua adalah dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan menggunakan gap search. Untuk menggunakan gap search, kita pilih salah satunya. Yaitu saya menggunakan sebelah kiri. Yaitu dari A ke B, B ke C, C langsung ke E ke G hingga ke Z. Kemudian untuk breakfast-nya adalah panah-panah dengan menggunakan persilangan. Jadi dari A ke B, B ke C, C ke E, dari E ke pemecahan C1-nya yaitu D, kemudian dari D langsung ke pemecahan yang pertama, dan dari G ke pemecahan yang kedua, dan selanjutnya hingga ke Z. Kemudian soal selanjutnya adalah membuat graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buat latrinya. Untuk yang pertama adalah identifikasi ruang keadaan. Bisa dilambangkan dengan X dan Y. X adalah air yang diisikan pada titik A, dan Y air yang diisikan pada titik B. Keadaan awal dan tujuan. Keadaan awalnya adalah kedua teko dalam keadaan kosong 0,0, dan tujuannya adalah keadaan di mana pada teko 4 galon berisi tepat 2 galon air atau 2,n untuk sembarang n. Aturannya dapat dilihat seperti ini. Kemudian untuk masalah teko airnya juga, solusi masalah teko airnya dapat dilihat seperti ini. Dan untuk graf keadaannya dapat diketahui juga pohon pelajarannya, yaitu dari S bisa dipecah menjadi A dan C. Dan untuk B-nya langsung diturunkan ke C, C ke G, dan selanjutnya hingga ke Z. Kemudian yang A bisa dari D dan E. Untuk E-nya langsung diturunkan hingga ke Z. Dan untuk D-nya dari C bisa ke C dan C-nya bisa ke B dan bisa ke G. Untuk yang B-nya dilanjutkan hingga ke Z. Kemudian untuk the first-nya adalah bisa dipilih sebelah kiri, yaitu dari S ke B, B ke C, dan selanjutnya hingga ke Z. Kemudian untuk breakfast-nya dilakukan persilangan lagi, yaitu dari S ke B, B ke A, yaitu ke pemecahan satunya. Kemudian selanjutnya hingga selesai di Z juga. Kemudian soal selanjutnya adalah proses dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya. Urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first. Grafnya dapat dilihat seperti ini. Mulai dari A hingga untuk startnya dan B-nya di Z. Untuk pohon pelajarannya atau tree-nya dapat dilihat seperti ini, yaitu
pemecahannya sangat banyak, yaitu dari A bisa ke B dan C. B bisa dipecahkan lagi ke C dan D. Dan untuk yang D bisa dipecahkan lagi ke B dan E, dan selanjutnya hingga berhenti di Z. Untuk base-nya seperti ini, bisa digunakan yang sebelah sini. Dan kemudian lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan metode menggunakan branch atau bond with dynamic programming. Untuk metode ini tidak menggunakan pemecahan yang begitu banyak, hanya menggunakan yang atas saja. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah tugas minggu ke-7, yaitu metode searching breadth first search dan depth first search, yaitu dengan menggunakan suatu graf keadaan. Yang saya gunakan adalah seperti ini. Untuk sintaksnya juga seperti ini, dapat diketahui bahwa A ke B, B ke C, dan selanjutnya. Kemudian untuk pengecekannya dapat dilihat bahwa A, BFS A memiliki A, B, C, D, E, F, G hingga ke Z. Kemudian untuk yang D bisa dilihat seperti ini outputnya, dan hasil outputnya dalam berupa menyamping. Untuk yang kedua adalah DFS. Sama, saya menggunakan graf yang ada di atas. Dan untuk pengecekannya, dapat dilihat bahwa saya memanggil H, yaitu yang keluar adalah HIZ. Dan saya memanggil DFS A, yaitu yang keluar seperti ini. Dan hasil yang ditampilkan adalah menurun, berbeda dengan DFS tadi yang menyamping. Kemudian untuk tugas minggu ke-8, kecerdasan buatan yaitu game NIM 11 lebih. Dapat diketahui seperti ini. Adalah gambarnya menggunakan max menang sama dengan 1 dan min menang sama dengan 0. Untuk yang pertama, dimulai dari level 0 yang memiliki 2 pecahan pada level 1 dengan syarat tidak bisa dibagi dengan nilai yang sama dengan pembaginya. Kemudian pada level 1 terdapat beberapa pemecahan, yaitu 10 plus 1, 9 plus 2, dan selanjutnya. Dari pemecahan tersebut dapat dipecah lagi menjadi 3 bagian dan semakin turun hingga tidak bisa dibagi lagi dan berhenti pada level 9. Dan untuk menemukan min dan max-nya, pada awalnya menentukannya dulu. Untuk max, yaitu yang tadi, max menangnya 1 dan min menangnya adalah 0. Untuk menentukan min dan max-nya adalah dengan melihat dari bagian yang paling bawah atau level 9 dan juga melihat keterangan min max-nya. Jika pada level 9 terdapat max, maka diketahui bahwa min menang dengan nilai 0 dan sebaliknya. Dan untuk melihat nilai yang atas-atas, kita memanfaatkan nilai turunan dari level yang diinginkan dan juga nilai min max-nya pada level tersebut. Pada kasus ini terdapat level yang berada pada level max dan juga memiliki nilai turunan 0 dan 1. Maka nilai pada urutan tersebut adalah 1. Sekian dari apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.